kriminologi untuk memikirkan kehendak untuk melakukan sesuatu? Kalau kita bicara soal waktu, tadi saya sudah kemukakan, mohon Bapak mengenangnya baik-baik. Iya, tadi ahli mengatakan memang dalam literatur tidak diberikan, tidak melulu waktu itu dia harus singkat ataupun lama. Tidak juga terlalu lama. Tapi dikembalikan, apakah waktu itu memadai, cukup? Bukan saja memadai, cukup. Izin yang mulia, saya boleh jawab? Sudah selesai pertanyaan Bapak? Tidak, menarik sekali pertanyaan Bapak, jadi saya tidak sabaran menjawabnya. Silakan selesaikan dulu Pak. Nah, jadi gini, pertanyaan saya, memang di sini pertanyaan yang saya sampaikan tidak menarik karena di sini kita menggali peristiwa hilangnya nyawa seseorang. Jadi pertanyaan saya, dari tanggal 7 Juli malam dia mendengar sesuatu. Dia mendengar sesuatu yang mengguncang jiwanya. Dia melaksanakan kehendaknya tanggal 8 petang. Ada waktu jeda hampir 24 jam lebih. Menurut ahli, dalam kacamata ahli sebagai ahli kriminologi, itu waktu yang memadai tidak? Saya tidak meminta perspektif hukum, tapi kriminologi. Jaksa penuntut umum menyimpulkan dengan mengatakan dia melaksanakan kehendaknya, padahal itu adalah materi pembuktian yang belum clear. Mohon izin yang mulia, itu ada di dalam dakwaan. Tadi penasihat. Saudara penasihat hukum, biarkan jaksa bertanya dulu, nanti majelis yang akan menyimpulkan ya. Silakan lanjutkan. Mohon izin ahli menjelaskan dalam perspektif kriminologi, bukan perspektif hukum pidana terhadap jeda waktu ini. Saya meminta pandangan ahli dalam perspektif kriminologi, karena kalau dalam perspektif hukum pidana pasti kita terikat dengan literatur tersebut. Bagaimana dengan perspektif kriminologi ahli? Izin yang mulia untuk menjawab. Tadi kalau Bapak penuntut umum yang sangat saya hormati mendengarkan penjelasan saya menjelaskan dalam perspektif hukum bahwa waktu yang dimaksudkan tidak boleh terlalu singkat, tetapi juga tidak boleh terlalu lama. Betul. Itu saya kemukakan dalam perspektif tinjauan yuridis, ya, sesuai dengan pemahaman kita bersama dengan membaca literatur hukum pidana. Saya tidak ketengahkan dari segi aspek kriminologi. Jadi kalau Bapak menanyakan saya takarannya dari segi aspek kriminologis, itu sangat relatif Pak. Lamanya waktu itu kalau dalam aspek kriminologis itu sangat relatif. Jadi karena saya tidak kemukakan itu, saya mengemukakannya dari aspek yuridis. Tolonglah Bapak menanya dari perspektif yuridis. Enggak, begini kan ahli tadi gini, ahli betul kami memahami bahwa telah menjelaskan secara perspektif hukum, makanya kami tidak menggali dalam perspektif hukum. Kami gali secara kriminologi. Dan ahli ini kan ahli kriminologi, hadir ke sini untuk memberikan khasanah bagi kami, untuk mengetahui seluas-luasnya ilmu yang ahli pelajari. Sekarang secara kriminologi, ahli mengatakan bahwa itu relatif. Dikaitkan dengan ilustrasi yang telah saya sampaikan, ada jeda waktu 1 hari. Secara kan gini, ilmu kriminologi adalah salah satu cabang ilmu yang diadakan untuk mendukung proses pembuktian. Saya mohon dukunglah pembuktian ini dengan memberikan penjelasan tentang ada waktu jeda 1 hari itu membandai apa tidak untuk melakukan sesuatu tindak pidana. Saya jawab singkat yang mulia bahwa Bapak jangan menggeser keterangan saya. Kita ganti-ganti bicara. Bapak bicara tadi, saya diam. Sekarang kalau Bapak yang mau bicara, saya diam. Sampai selesai Bapak bicara. Silakan bicara Pak. Enggak, silakan ahli aja. Sudah selesai? Sudah bisa saya bicara? Mohon izin yang mulia, saya bicara. Jangan dipotong Bapak penuntut umum yang sangat saya hormati ya. Jadi tadi kan saya sudah jelaskan dari perspektif hukum. Itu sudah jelas, dan Bapak pun juga semua tahu dengan membaca literatur hukum. Kalau banyak Bapak baca itu, Bapak mencoba menanyakan itu dari
perspektif kriminologi, kedudukan kriminologi itu adalah ilmu pembantu bagi hukum pidana. Tetapi untuk pembuktian terjadi tidaknya tindak pidana itu, penerapan pasal-pasal, kita tidak bisa menggunakan kriminologi. Yang kita gunakan adalah hukum acara pidana formal, KUHP, dan kita gunakan adalah KUHP. Bersesuaian tidak, terbukti tidak unsur-unsurnya. Jadi jangan bawa nanti jadi salah kamar jawabannya, Pak. Mohon maaf. Kalau itu yang Bapak masih mau pertanyakan lebih lanjut, dengan segala hormat dan penuh hormat, saya tidak berkenan menjawab. Tidak berkenan menjawab yang secara kriminologi tadi. Iya. Oke, baik. Kalau misalnya jawabannya tidak berkenan menjawab, kami tidak akan menggali lagi. Iya. Selanjutnya tadi ini dalam masih perspektif, kan kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab musababnya terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Saya kaitkan dengan dalam perspektif kriminologi dikaitkan Prof juga dari Sulawesi Selatan. Adanya salah satu filosofis hidup orang Sulawesi Selatan yaitu Sirina Pace. Iya. Melakukan sesuatu, bahkan perbuatan itu perbuatan tindak pidana pun, tapi dalam tujuan untuk membela harga diri. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya, menurut pengalaman atau pengetahuan ahli, seorang pria Sulawesi Selatan sejati akan melakukan perbuatan untuk menegakkan harkat dan martabat keluarganya. Dia akan melakukan sendiri untuk membela harga dirinya, atau dia menyuruh orang lain dalam perspektif kriminologi. Ya, baik. Izin yang mulia untuk menjawab. Pertanyaan Bapak itu bagus sekali. Tapi mestinya dijawab oleh ahli kebudayaan yang mendalami tentang adat istiadat Bugis Makassar. Itu yang cocok. Kalau Bapak saya tahu, saya Pak ahli hukum pidana, acara pidana, Bapak minta saya jungkir balik untuk menjawab itu, saya nanti punya keterangan jadi lompat pagar, Pak. Oke, baik. Di luar dari batas spesifikasi keahlian saya. Baik, terima kasih. Supaya Bapak tidak lompat pagar, saya rubah kalimatnya. Silakan, Pak, silakan. Kita kesampingkan dulu budaya Sirina Pace. Iya. Karakter secara umum. Iya. Dalam perspektif kriminologi, saya ulangi lagi, secara umum dalam perspektif kriminologi, seseorang yang melakukan tindak pidana untuk membela harga diri dan martabatnya itu dia lakukan sendiri atau dia menyuruh orang lain? Tidak perlu saya jawab itu. Oh, tidak bisa jawab juga. Kami geser lagi pertanyaannya. Iya. Ganti. Karena saya tidak ada relevansinya sebenarnya. Mohon maaf, saya yang Bapak penuntut umum yang saya hormati, mohon jangan memaksakan diri untuk bertanya. Siap. Terhadap hal-hal yang tidak relevan dengan pembuktian perkara ini, kiranya menyimpan pengetahuan untuk tidak menghamburkan potensi diri. Bertanya hal-hal yang tidak relevan. Ya. Oke, ya, silakan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.